Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, yang sebetulnya bulan ini tidak termasuk dari Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Rabiul Awal tidak termasuk. Cuma karena Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal, maka bulan ini menjadi bulan yang dimuliakan dan dinanti-nanti banyak orang. Bahkan di Mekah, umrah kalau Rabiul Awal itu katanya orang-orang suasananya seperti haji bagi yang pernah mengikuti dua-duanya. Kenapa mereka melakukan itu semua? Karena kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Padahal Rabiul Awal hanya bulan biasa, bukan termasuk bulan yang dimuliakan. Tapi karena ada Nabi yang dilahirkan di situ dan Nabi yang paling dimuliakan oleh Allah, maka berubah menjadi bulan yang dimuliakan. Karena apapun yang terkait dan berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW, maka akan dimuliakan. Seperti Madinah itu dulunya Yathrib dan tidak dimuliakan, tapi karena Nabi hijrah dan dimakamkan di Madinah, maka dimuliakan. Dan kemuliaan ini mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kemuliaan kepada makhluk, dan kemuliaannya kemuliaan yang bukan kemuliaan uluhiyah, tapi kemuliaan ubudiyah. Maka itu menampik orang-orang yang mengatakan kita mengkultuskan. Karena ada beberapa orang yang mungkin atau beberapa kelompok yang mengatakan kalau kita maulidan, kita sholawatan, itu berarti mengkultuskan Nabi Muhammad SAW. Padahal kita tidak mengkultuskan. Kita tidak mengkultuskan. Tidak menjadikan Nabi mempunyai sifat uluhiyah. Karena ada larangan dalam Nabi kita Muhammad SAW. Betul, Nabi melarang untuk menjadikan dirinya seperti Nabi Isa dijadikan oleh umatnya. Apa? Menjadikan Tuhan. Tapi kita bukan mengkultuskan, dan tidak pernah satupun di antara umat Nabi kita Muhammad yang mengkultuskan Nabi kita Muhammad SAW sebagai Tuhan. Yang ada adalah memuliakan, karena Allah sendiri memuliakan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan di dalam Al-Quran kalau kita telah mulai dari ayat awal sampai akhir, mulai Fatihah sampai An-Nas, kita tidak akan pernah menemukan kata-kata kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Muhammad. Langsung kata-katanya, langsung menyebut namanya, tidak pernah. Tapi kalau nabi-nabi terdahulu, ya Adam, ya Isa bin Maryam, ya Nuh, dan seterusnya, semua disebut langsung namanya. Tapi Nabi kita, ya ayuhan Nabi, ya ayuhal muddathir, ya ayuhal muzammil. Tidak menyebutkan nama secara langsung. Kenapa? Karena Allah menunjukkan betapa mulianya Nabi Muhammad SAW. Pernah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau tertidur di Masjid Aqsa. Ketika tertidur bermimpi penuh sesak Masjid Aqsa itu dengan arwah anbiya. Dia di situ di mimpi itu dia melihat ada Nabi Musa, ada Nabi Nuh, semua anbiya, Rasul dan anbiya. Karena menurut ulama jumlah Nabi antara 124 sampai 200 ribu Nabi. Jumlah Rasul 313 atau lebih dari itu. Wallahu a'lam. Walhasil sangat banyak sekali. Banyak. Dan di depan beliau-beliau tersebut, para nabi-nabi dan Rasul, ada seseorang yang ternyata adalah Nabi kita Muhammad SAW duduk di kursi di hadapan mereka. Semuanya duduk di bawah dan Nabi duduk di kursi. Singkat cerita, di mimpi tersebut Nabi Musa bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Nabi Allah, apa betul antum, bahasa kitanya, apa betul antum pernah mengatakan bahwa ulama ummati ka'ambiya Bani Israel, ulama umatku seperti para nabi-nabi Bani Israel? Ya, betul. Itu kalau betul itu omongan saya. Bagaimana membuktikannya? Kok bisa mengatakan begitu, bahasa kita ini? Nabi Musa penasaran. Nabi memanjangkan badannya seolah kau mencari sesuatu dan mengatakan, aina Abu Hamid? Mana Abi Hamid? Yang Abi Hamid ini adalah julukannya Al-Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali rahimahullah. Al-Imam Ghazali
Beliau itu kalau belajar di suatu bidang maka menjadi ahlinya. Sebelum beliau mengkhususkan diri di kajian tasawuf, beliau ahli dari segala macam bidang. Beliau mempelajari usul fikih menjadi usuli, mempelajari tafsir menjadi ahli tafsir, mempelajari apa saja menjadi ahlinya. Ini berkat orang tuanya. Orang tuanya bukan ulama. Orang tuanya bukan ulama. Orang tuanya cuma cinta sama ulama dan cinta sama majelis. Dan salah satu keistimewaan ayahnya adalah tidak memberikan kepada anak istri nafkah kecuali betul-betul halal. Subhat sedikit aja ditinggal. Hingga mempunyai dua putra, yang satu bernama Muhammad, yang satu bernama Ahmad. Yang kita lebih kenal Muhammadnya, Imam Ghazali. Tapi Imam Ahmadnya itu juga Ali. Yang cuma lebih kita kenal Imam Ghazalinya. Bahkan dalam dunia tasawuf, derajat awal itu mempelajari bidayatul hidayah. Kemudian derajat yang selanjutnya adalah Minhajul Abidin. Derajat yang selanjutnya lagi adalah Al-Ihya, kitab Ihya Ulumuddin. Singkat cerita, ketika dipanggil, datang. Kemudian ditanya, "Man ismuka?" Siapa namamu? Jawab, "Ismi, nama saya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Ad-Dusi." Kata Nabi Musa ini orangnya temperamental. Maksudnya apa ya? Langsung ceplos orangnya, nggak bisa menahan diri. Seperti yang diceritakan di surat Al-Kahfi itu kan, Nabi Musa nggak bisa menahan diri ketika Nabi Khidir melakukan sesuatu yang beliau melihat ini adalah kemungkaran, langsung, karena memang tugasnya beliau. Langsung mengatakan, ya Abu Hamid, ente ini ditanya nama ente. Kalau ente jawab nama ayah ente, nama kakek ente, nama gabilah ente, ente kan cuma ditanya man ismuka, siapa namamu? Kok ente jawabnya Muhammad bin Muhammad, siapa yang nanya bapak ente? Kata Nabi Musa begitu. Kata Imam Ghazali, izin sama Nabi, ya Rasulullah, boleh saya jawab? Jawab. Ya Nabi Musa, anta kalimullah. Dulu antum juga begitu. Antum ketika di Bukit Tursina, ketika Allah bertanya, ma biyaminika ya Musa, apa yang di tangan kananmu wahai Musa? Engkau kan menjawab, hata asal ini adalah tongkatku yang saya pakai untuk berjalan, untuk begitu. Padahal Allah kan cuma tanya apa, bukan kegunaannya. Kenapa kamu jawab sama kegunaannya juga? Padahal cuma Allah tanya apa yang di tangan kananmu ini apa, bukan kegunaannya apa. Tapi kamu jawab, ini adalah tongkat yang saya gunakan untuk begini begitu. Nabi Musa banget dan mengatakan, "Sadaqta ya Rasulullah." Betul engkau wahai kanjeng Nabi, perkataan ulama ummati Gambia Bani Israel. Akhirnya dalam mimpinya ini Imam Sabiri ini bingung. Kok para nabi-nabi yang terdahulu mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa semuanya duduk di bawah. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW duduk di kursi di atas. Haji. Bingung. Di mimpinya ini, kalau itu dibangunin sama penjaga masjid. Ditendang sama masjid, ditendang. Bangun. Kaget ya Pak. Begitu dia bangun, langsung penjaga masjid itu menjawab mimpinya. Allah menjawab mimpi kebingungannya Imam Syadari melalui penjaga masjid dengan mengatakan apa? Li'annahum khuliqu min nurihi. Karena mereka semua diciptakan oleh Allah dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Kaget pingsan, jatuh pingsan mengatakan itu, subhanallah. Dan alhamdulillah kita tanpa proposal, tanpa apapun, tanpa jerih payah, kita sudah jadi umatnya. Umat yang khairat ummatin ukhrijat linnas, tidak perlu pakai proposal dulu, pakai birokrasi macam-macam, kita sudah jadi umatnya. Ini keuntungan, kenikmatan yang luar biasa kalau kita mensyukurinya. Orang itu kalau di gelimang kenikmatan itu lupa untuk bersyukur. Ini contoh pribadi ya. Saya dulu tahun 96 berangkat ke Tarim, Yaman. Tarim itu 94 perang, 94-95 itu perang besar. Jadi saya berangkat suasana setelah perang. Dulu saya di Malang ini kan
rimbun, kemudian waktu itu ya tahun-tahun 90-an itu kan indah. Tapi saya tidak pernah merasakan keindahannya. Biasa aja. Biasa. Begitu kita sampai ke Hadramaut, begitu turun dari Hadramaut, kebetulan waktu itu musim panas, musim Airusayf. Musim panas itu sampai 54-55 derajat. Sampai angin, kalau angin datang itu panas. Sudah bawahnya panas, atas panas, angin panas kayak di open gitu. Begitu turun dari pesawat itu sudah kayak ketampar sama panas. Panas banget. Dengan gersang, gak ada satupun hijau. Yang ada hanya coklat. Gunung pun coklat. Nggak ada pohonnya. Hanya ada pohonnya pun hijaunya hijau kusam, bukan segar. Dari situ langsung saya mengatakan, wah biasa ya berarti Malang ini. Hebat ya Malang ini. Indah ya Malang ini. Padahal ketika saya di Malang sebelum berangkat, biasa aja lihat pohon, lihat ini apa sih. Tapi begitu dicabut kenikmatan, bukan dicabut, maksudnya ketika berpindah kenikmatan dari kan pindah otomatis. Hadramaut walaupun gersang seperti itu, tapi kalau kita melihatnya dengan batin, kita akan melihat lebih hijau dari tempat manapun, karena ilmunya dan keberkahan yang sangat luar biasa. Tapi kita waktu itu kan datangnya bukan orang yang, maksudnya tidak memandang dengan hati, tapi memandang dengan mata. Kita merasakan ini gersang, yang ini hijau. Tapi ketika kita di hijau, kita merupakan hijaunya. Tapi ketika kita sudah dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di gersang, kita akan merindukan hijau ini tadi. Dan menyesal, kenapa saya tidak nikmati yang hijau ini ya. Itulah kita. Kita sekarang sudah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Takutnya kita seperti itu juga. Kita sudah dalam kenikmatan. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat ini, kemudian kita menyimpang dan keluar dari keumatannya Nabi Muhammad SAW. Naudzubillah. Seperti doa tadi dikatakan nanti di yaumil qiyamah, kita memohon kepada Allah dengan doa tadi supaya kita dibangkitkan dan dimasukkan di tahta liwai, di bawah panji-panjinya Nabi Muhammad SAW. Karena nanti di yaumil qiyamah itu banyak rombongan-rombongan. Dan rombongan Nabi kita itu dengan panji-panji terbanyak. Tapi sayangnya apa? Dijaga sama mereka. Orang yang tidak menempatkan posisinya sebagai umat Nabi di dunia, ya akan bisa masuk ke dalam rombongan itu. Bagaimana caranya bisa masuk ke rombongan? Sedangkan malaikat itu penjaga-penjaga yang ketat. Dan dia sudah menyimpang dari aturan-aturan Nabi Muhammad SAW dan tidak diakui sebagai umatnya. Naudzubillah. Nah, bagaimana cara mensyukurinya? Udah, tempatkan posisi kita sebagai umatnya zahir batin dunia akhirat. Sudah saja. Caranya, lakukan 3 hal. Ini sering saya katakan kan di sini beberapa kali. Yang pertama, laksanakan semua kewajiban yang memang wajib buat kita. Yang kedua, hindarkan semua larangannya. Yang ketiga, perbanyak amal sunnah semampu kita. Udah, ringan, tidak ribet. Cuma hawa nafsu lah yang menjadikan kita ini susah melakukan itu semua. Kita, contoh ya, secara fisik kita ini bisa melakukan sesuatu dengan mudah. Tapi kalau hawa nafsu mempengaruhi pemikiran kita, maka bisa jadi susah dan berat. Kita kalau bangun subuh saja, itu terasa berat sekali kalau untuk sholat subuh. Coba dirubah. Saya bangun sebelum subuh. Kenapa? Karena saya harus ke kantor. Kalau enggak kena macet. Astaga. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Bangun lebih giat atau enggak? Daripada pecat. Ya inilah kita. Padahal apa bedanya? Tidak ada bedanya. Kita majelis, duduk di majelis yang indah, yang enak, dan secara fisik ada AC, kemudian nanti belum lagi ada makannya kan? Tapi kita sudah merasa gelisah, merasa ini segala macam, bahkan melihat jam. Tapi coba kalau ini bukan majelis-majelis ilmu, majelis zikir, majelis-majelis yang mengingatkan kita untuk ke Allah dan Rasulnya, majelis-majelis yang maksiat, maka kita tidak akan mengenal waktu. Kalau sudah azan subuh. 3 malam.
Ini semua karena hawa nafsu. Jadi kalau kita menginginkan untuk menempatkan posisi kita sebagai umat Nabi yang benar-benar umat zahir batin, maka lawanlah hawa nafsu di dalam hati. Kendalikan hawa di dalam hati. Kalau tidak, mustahil kita akan masuk dalam rombongan Nabi. Duh, kan modal cinta saja. Innal muhib liman yuhib muti'u. Kata Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan kamu jangan tertipu atau terlena dengan hadis bahwa seseorang itu bersama yang dicintai nanti yaumul kiamat. Maksudnya apa? Nabi mengatakan orang itu akan bersama siapapun yang dia cintai di yaumul kiamat. Cuman kalau kamu, kata Imam Hasan Al-Basri, kalau kamu mengatakan cukup dengan cinta saja, tidak perlu melaksanakan perintah, tidak perlu menempatkan posisi sebagai umat Nabi Muhammad dengan segala macam perintahnya, dan cukup dengan itu saja maka kita bisa kumpul sama Nabi, maka mustahil. Kenapa? Innal muhib liman yuhib muti'u. Karena namanya cinta itu membutuhkan pembuktian. Pembuktian dari cinta itu adalah taat kepada yang kita cinta. Para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, mereka ini cinta sama Nabi yang luar biasa. Kalimat satu, Nabi perintahkan A, B, B semuanya. Contoh ya, dulu khamar itu budaya Arab. Budaya. Jadi minuman keras itu budaya Arab. Biasa. Nah, kemudian turun ayat tentang larangan khamar ketika sholat. Jadi tidak boleh melaksanakan atau minum khamar ketika mau sholat. Setelah itu, larangan lagi yang kedua adalah larangan minum khamar mutlak. Jadi 2 kali. Kenapa kok sampai 2 kali? Karena budaya yang sangat kental di masyarakat pada waktu itu, hingga dihapusnya 2 kali, 2 tahap maksudnya. Nah, ketika dihapus yang kedua ini, di dalam tarikh disebutkan, di dalam riwayat disebutkan, jalanan-jalanan Madinah penuh dengan genangan-genangan khamar, dibuang semua. Orang kalau sudah membiasakan diri minum khamar tiap hari, yang sudah, karena budaya kan, langsung segera berhenti kan susah luar biasa. Tapi karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW, ketika turun perintah dari Allah, langsung dibuang. Inilah bukti dari mahabbahnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, kalau kita memang ingin dikatakan sebagai pecinta Nabi, tapi kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi, maka palsu, betul. Ya memang, bagaimana lagi? Nah, bagaimana lagi kita mengaku cinta sama Nabi tapi kita tidak melaksanakan perintahnya? Bagaimana mungkin? Kecuali kita masuk ke derajat jadab. Kalau kita masuk ke derajat jadab, tidak melaksanakan syariat, tak ada masalah. Cuman jadab itu apakah bisa kita rencanakan? Itu bisa kita rencanakan atau bisa kita pelajari? Tidak bisa. Kenapa? Karena dzauq, dan dzauq tidak mungkin dipelajari. Dzauq tidak mungkin dipelajari. Sampai mati pun kita mempelajari dzauq nggak akan bisa. Terus kita mau mempelajari bisa menjadi jadab, mustahil. Karena yang kita bicarakan dzauq. Jangan menghayal kita akan belajar supaya jadi jadab, jangan menghayal. Karena dzauq tidak mungkin bisa dipelajari sampai kapanpun. Jadi hanya penipu-penipu saja yang mengatakan saya telah jadab dengan dia mempelajari supaya jadi jadab, atau meniru orang-orang jadab. Ketika orang itu meniru orang-orang jadab ingin menjadi jadab, mustahil. Gimana caranya? Ya. Jadi kalau kita niru wali ingin jadi wali, kayak gitu ya. Nah, dan setiap wali ada jadabnya. Cuma derajat dari kejadaban itu berbeda-beda.
di antara setiap wali. Bahkan orang yang jazabnya 100% itu derajatnya malah lebih rendah di kalangan para aulia. Karena kutub itu dia ada jazabnya tapi berhasil dan mampu mengendalikan dan mengelola jazab itu. Kenapa? Karena dia tugasnya adalah memimpin dan membimbing. Jadi sekali lagi kalau misalkan kita mempelajari supaya jadi jazab, kita hidup di alam mimpi berarti. Nah, kita berarti hidupnya itu di alam mimpi dan angan-angan yang tidak akan pernah berhasil. Terus bagaimana? Ya tadi kembali lagi ke syariat, lakukan 3 hal ini selesai. Maka lambat laun kita akan ditumbuhkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan kalau sudah ada cinta di hati kita, kita akan merasakan kenikmatan dan kelezatan. Barulah di situ ada jannah. Dan ketika ada orang merasakan jannahnya, itu sholatnya berbeda dengan orang yang tidak punya jannah. Kenikmatan yang paling nikmat sekalipun di dunia tidak ada artinya sama sekali. Zikir yang kita lakukan ketika kita dengan suasana jazab di hati kita yang asli, maka zikir yang kita laksanakan berbeda 180 derajat dari zikir yang kita lakukan tanpa jazab dan mahabbah. Ya, moga-moga kita dengan berkah majlis ini dan berkah guru-guru kita, para masyayikh kita, orang-orang yang punya sanad nyambung sampai Nabi Muhammad SAW bisa menjadikan kita terbimbing dengan benar untuk masuk ke dalam rombongan Nabi Muhammad SAW, dan moga-moga kita diakui oleh Nabi sebagai umat yang berbahagia dunia dan akhirat. Hadza ma'akum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambahin. Baru jam 11. Baru jam 11. Ada pengajian lagi. Oh.